ketua LSM ini Selasa sore ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimum Polda Lampung terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSUD AM Bandar Lampung. Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah polisi periksa sejumlah saksi dan korban, serta menggelar perkara atas kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Subdit Jatrantas Polda Lampung pada hari Minggu lalu. Kedua tersangka Wahyudi Hashim yang berumur 45 tahun dan Fadli Khoms yang berumur 35 tahun warga Sukabumi Bandar Lampung diduga melakukan aksi pemerasan dengan meminta uang sebesar 20 juta kepada pihak RSUD AM dengan sebelumnya melakukan pengancaman. Ancaman yang dilakukan kedua tersangka yakni meneror Direktur Utama Rumah Sakit Imam Ghazali sejak 2 bulan terakhir terkait sejumlah proyek yang ada di rumah sakit serta pelayanan yang dianggap buruk oleh kedua tersangka. Keduanya kemudian meminta jatah pengerjaan proyek atau keuntungan dari proyek tersebut sebesar 10 hingga 20% dari nilai anggaran. Namun hal itu tidak disetujui pihak rumah sakit. Kedua tersangka kemudian mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika permintaannya tidak dikabulkan pihak rumah sakit. Juni sudah kami simpulkan menjadi modus yang dilakukan, yaitu ini bukan pertama kali dilakukan dan bukan pada satu orang berbeda. Jadi ini bukan hal yang pertama dilakukan dan bukan hanya pada satu korban. Sehingga modus operandi yang biasa dilakukan oleh tersangka B, biasanya tersangka B ini bertemu dengan calon korbannya via aplikasi WA. Kemudian apabila direspon dengan baik, biasanya akan meminta bantuan untuk kegiatan-kegiatan melalui proposal ataupun aktivitas pribadi dengan cara bertemu langsung ataupun menggunakan melalui rekening. Padahal proyek ini kan hanya khusus untuk dari pemerintah, untuk kepada rakyat, untuk kepada masyarakat semuanya. Tetapi di sini diambil kesempatan oleh mereka yang tidak berkepentingan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menekankan bahwasannya kalau tidak mau ini sampai dengan kemana-mana ataupun hal-hal yang menceritakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai, ya kalian berikan dong ke kami, gitu. Untuk uang tutup mulut lah dibilang seperti itu. Tapi kan kok tidak bagus seperti itu. Ya seharusnya kan gunanya kita paham lah untuk modal LSM seperti itu seharusnya sebagai penyeimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Nah itu loh harusnya. Tetapi kan di sini malah disalahgunakan dan disalahartikan. Terkait pengungkapan kasus. Dalam pengungkapan kasus ini selain menyita uang sebesar 20 juta rupiah sebagai barang bukti, polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam serta mobil milik tersangka yang diduga bodong atau tanpa dilengkapi dokumennya. Atas perbuatannya itu, kedua tersangka kini harus mendekam di rutan Mapolda Lampung. Polisi menjerat keduanya dengan pasal berlapis, yakni pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak, serta terancam hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Selamat siang dan selamat kita semua mewakili